Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama tim Story Asmara. Di channel Story Asmara, kita akan membahas seputar kisah asmara rumah tangga berdasarkan pengalaman orang terdekat kita. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang suami yang harus mengerjakan urusan rumah tangganya sendiri tanpa dukungan istrinya. Masih dengan jas kerjanya, Nando menyapu rumahnya yang kotor. Baru ditinggal sehari, tetapi rumah sudah seperti kapal pecah. Ia menolehkan kepala ke arah istrinya, Jenny, yang hanya berbaring di sofa dan membuka media sosial seharian. Nando memberanikan diri meminta bantuan Jenny untuk memasak. Tubuhnya lelah karena berkutat dengan banyak pekerjaan di kantor. Toh, ia sudah membantu menyapu dan mengepel. Pakaian pun sudah dicuci dan disetrika oleh laundry. Namun, Jenny tidak memodulikannya. Hal itu membuat Nando sedikit kesal dan akhirnya mereka bertengkar. Tiba-tiba suara anak kecil menghentikan pertengkaran mereka. Darren, putra mereka yang masih berusia 3 tahun, baru saja pulang dari rumah tetangga dan merengek minta makan. Nando pun berkata akan membuatkan makanan untuk Darren. Sebelum itu, ia bertanya apakah Darren sudah mandi atau belum. Mendapat gelengan dari sang anak, Nando menghela napasnya. Ia memejamkan mata sebentar untuk mengatur emosinya. Ia segera membawa anaknya ke kamar mandi tanpa menoleh ke istrinya yang pemalas. Melihat wanita itu bisa membuat emosinya timbul. Sambil memandikan Darren, Nando mengobrol dengan Darren untuk melupakan masalahnya dengan Jenny. Melihat sang anak bercerita dengan gembira tanpa sadar membuatnya ikut tertawa. Tidak lupa ia menanyakan apa yang dimakan Darren hari ini. Ia harus menanyakan ini setiap hari karena itu istrinya tidak memperhatikan asupan Darren. Untunglah tetangga mereka mau dibayar untuk merawat Darren dan memberinya makan. Setidaknya selama ia berada di kantor dari pagi sampai jam 6 sore. Akhirnya rutinitas pun dilakukan sama seperti hari-hari sebelumnya sampai tengah malam. Mustahil bagi Nando untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan rumah. Bahkan saat Darren terbangun dan rewel seperti sekarang pun, Nando yang harus bangun membuatkan susu dan menggendongnya. Tidak pernah sekalipun Jenny melakukannya. Aku capek, Darren kan anak kamu juga. Begitulah kata Jenny jika disuruh menenangkan Darren di tengah malam. Padahal aktivitasnya hanya rebahan sepanjang hari. Keesokan harinya, Nando membulatkan tekadnya untuk menceritakan ini kepada sang mertua. Ia sudah lelah menjalani kehidupan pernikahan seperti ini. Nando pun mengendarai mobilnya menuju sebuah restoran yang telah mereka janjikan. Kakinya melangkah masuk dengan pasti dan duduk di hadapan mertuanya. Nando menceritakan semua kelakuan istrinya di rumah. Ia mengaku keberatan jika harus bekerja sampai tengah malam, tapi juga harus melakukan semua pekerjaan rumah. Nando sebenarnya tidak masalah melakukan beberapa pekerjaan rumah jika Jenny ikut membantunya dan tidak menyerahkan semuanya kepada Nando. Namun respon yang didapat bukanlah respon yang diharapkan Nando. Anak saya kan bukan pembantu, dia dibesarkan layaknya putri raja di rumah saya. Begitulah kata sang ayah mertua. Kalau kamu capek ya cari ART dong. Begitulah yang diucapkan ibu mertua. Nando diam saja. Kalau mertuanya tidak bisa mendukungnya, maka ia tidak tahu lagi siapa yang bisa menasihati istrinya. Sebenarnya Nando sudah memikirkan soal menyewa ART. Keputusannya adalah ia tidak akan mau melakukannya agar Jenny bisa belajar menangani pekerjaan rumah, sedikit demi sedikit. Awal-awal pernikahan mereka, Nando sudah mengajarkan Jenny cara mengerjakan pekerjaan rumah. Jenny pun dapat melakukannya selama 2 hari sebelum akhirnya kembali menjadi pribadi yang pemalas. Nando pikir kondisi awal pernikahan memang wajar seperti itu karena masih dalam proses adaptasi. Namun bertahun-tahun terlewati, jika Jenny masih saja seperti itu, jujur saja ada rasa menyesal karena ia menikahi Jenny. Padahal mereka baru saja mengenal selama 2 bulan saat itu. Ia belum tahu persis sifat Jenny seperti apa. Nando pun akhirnya meninggalkan restoran dengan kecewa dan menjalani hidupnya seperti biasa. Dalam hati, ia berharap agar istrinya mulai berubah sedikit demi sedikit. Minimal mencuci piring kotor atau mengelap jika melihat kotoran di lantai maupun di meja.
Nando akan sangat mengapresiasi bila itu terjadi. Semoga saja harapannya itu akan terwujud cepat atau lambat. Buat para suami istri yang mungkin mengalami kasus seperti ini, ada sedikit saran dari tim Story Asmara. Rumah tangga memang membutuhkan kerjasama kedua belah pihak supaya dalam menjalaninya terasa lebih mudah dan lebih ringan. Apabila segala upaya sudah dilakukan, suami bisa mengantarkan istrinya pulang ke rumah orang tuanya dengan cara baik-baik, dengan harapan bisa introspeksi dan berubah. Suami juga bisa berkonsultasi dengan orang tua suami untuk mendapatkan nasihat yang terbaik. Apabila respon mertua masih dengan pendapat yang tadi, mungkin suami bisa memutuskan apakah bersedia melanjutkan bahtera rumah tangganya atau dicukupkan saja. Karena hal seperti ini, apabila berlanjut, kondisi mental dan psikis suami akan tidak sehat. Buat keluarga yang mengalami kasus seperti ini, semoga mendapatkan solusi yang terbaik. Buat teman-teman yang punya saran, silahkan menyampaikannya di kolom komentar ya. Saran ini jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.